di survei itu sebelah Wali, nah itu diunggulkan, bahkan survei sekelas LSI Denny JA. Itu gimana Pak terkait survei itu Pak? Tapi kita tahu bahwa hasil survei ya, terus terang dengan hasil kami selama ini dengan Abah Dimyati turun berhadapan dengan masyarakat bertatap muka, itu kesannya lebih pada kami ya melihat sosok gitu. Kalau kami boleh berbicara, monggo. Mungkin untuk mempraktek kami itu bisa saja. Mari calon-calon ini, 3 calon ini kita bareng lah ke pasar, ada ke pasar lah. Mungkin larinya kemana bisa dilihat di sudah. Oh gitu, itu survei faktual ya, survei nggak bisa direkayasa ya. Tanpa rekayasa sama sekali, boleh itu dilihat. Jadi, selamat datang di podcast Teguh Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita dengan salah satu calon wali kota Malang paling populer. Paling populer karena saya dapat info itu sebelum ditetapkan berdua ini, katanya 40% orang itu meskipun dikasih uang atau apa itu tetap abanton. Nah, nggak tahu sekarang akhir-akhir ini jelang pencoblosan, 5 hari jelang pencoblosan, nggak tahu situasinya seperti apa. Ya, ini perkenalkan Abah Anton, sangat populer di Malang dan sangat dicintai rakyat lah, kira-kira gitu. Terus Mas Dimyati Ayatullah, wakil Abah Anton nomor urut 3 ya, metal. Abah Anton ini kan muka baru, pemain lama tapi muka baru ya. Katanya masa-masa lebih muda sekarang. Min. Nah itu kalau dibandingkan 10 tahun lalu, ketika dulu musuh Abah Anton itu Bunda sama Sri Rahayu, dengan yang sekarang posisinya 10 tahun lalu ini kan rebound ya, 5 tahun lalu terulang lagi dengan posisi sekarang. Dan dulu kayaknya Abah Anton juga nggak begitu diunggulkan dan menang. Kalau sekarang gimana Pak posisinya? Terdekat mana Pak? 10 tahun lalu sama sekarang? Ya, terima kasih sekali kami telah diundang di sini dan bisa menyampaikan mungkin apa yang masyarakat bisa mengetahui dari tim kami Abadi. Saya dengan nama Dimyati, memperkenalkan diri. Alhamdulillah, jadi kalau kita lihat dari sisi pada waktu tahun 2013 dengan 2024 ini, saya kira kami lebih berat daripada tahun dulu daripada sekarang. Kenapa saat itu? Karena di waktu 2013 saya masih sama sekali belum mengenal yang namanya politik. Saya murni dari pengusaha, saya murni dari masyarakat sipil yang benar-benar tidak mengetahui politik karena kami tidak berpartai. Jadi seperti itu. Nah, di situ melihat sisi pada waktu itu kami dicalonkan oleh tokoh masyarakat di Kota Malang ini, yang pada waktu itu lawan kami adalah orang-orang yang senior politik seperti kita ketahui Mbak Sri Rahayu, itu senior politiknya PDIP, dan juga Bu Paine pada waktu itu sebagai istri incumbent ya, dan juga kita melihat dari sisi partainya. Gus Riara itu adalah dulu partai besar PDI yang di belakangnya dimotori pada waktu itu ketua DPC Mas Edi Rupoko dan Bu Penny yang dulunya itu ya walaupun partai P3 adalah tapi didukung oleh Golkar yang pada waktu itu di belakangnya ada Bapak Penny Suparto dan juga Bapak Rendra pada waktu itu ya. Kami melihat di situ dari sisi politik memang kami orang baru ini menghadapi sosok-sosok yang senior politik. Nah, saya lihat itu lebih berat daripada sekarang ini. Nah, lebih berat ya. Nah, tapi kalau
Kalau logistik lebih di Abanton dulu 10 tahun lalu sama sekarang lebih oke mana Pak? Apa? Secara bukan logistik hanya materi ya, tapi kekuatan secara umum lah, kekuatan tim, kekuatan ini lebih besar mana? Sebetulnya justru pada waktu 2013 kami tidak sampai seperti yang sekarang ini melihat ada proses-proses politik yang ada tim kemenangan dulu ya ada tim kemenangan tapi ya sudah biasa-biasa aja. Nah itu sampai sekarang pun begitu. Saya kira tidak ada perbedaan sama sekali untuk masalah tim pemenangan itu ya seperti kita lakukan pada 2018 itu ya. Kami lebih memberikan kepercayaan pada masyarakat. Ya. Jadi berarti lebih optimis menang sekarang ya? Gimana Pak? Ya kalau kita ngomong optimis, kita optimis saja. Karena kan begini, bagaimana kalian melihat ada di lapangan sih? Di lapangan itu yang bisa melihat adalah saya sendiri dan Abadimiati sekaligus. Karena apa? Disitulah kami ketemu masyarakat, disitulah kami bisa menyampaikan, menerima keluhan masyarakat, melihat secara langsung bagaimana kontribusi masyarakat kepada kami, bagaimana cara berbicara masyarakat dengan kami. Jadi saya lihat itu lebih besar sekarang kalau kita melihat daripada 2013. Itu yang membuat optimis kami. Karena 2013 tidak seperti sekarang ini. Itu kesan masyarakat lebih bagus sekarang daripada. Siap. Nah, ya Pak, tapi masalahnya ini nggak tahu ini masalah atau apa Pak. Di survei itu sebelah Wali, nah itu diunggulkan. Bahkan survei sekelas LSI, DNICA. Nah itu lembaga survei itu bilangnya 5 kali presiden dia menang terus katanya gitu. Nah itu gimana Pak terkait survei itu Pak? Ya kalau kita melihat survei, siapa yang enggak ini? Orang politik pasti bahwa survei itu juga bagian dari salah satu instrumen politik kita. Tapi kita tahu bahwa hasil survei ya terus terang dengan hasil kami selama ini dengan Abadimiati turun berhadapan dengan masyarakat bertatap muka itu kesannya lebih pada kami ya melihat sosok itu. Kalau kami boleh berbicara, monggo. Mungkin untuk mempraktek kami itu bisa saja. Mari calon-calon ini, 3 calon ini kita bareng lah ke pasar, ada ke pasar lah. Mungkin larinya kemana bisa dilihat di sudah. Oh gitu, itu survei faktual ya, survei nggak bisa direkayasa ya. Tanpa rekayasa sama sekali, boleh itu dilihat dari seperti itu. Jadi survei itu nggak sepenuhnya percaya ya bahwa Abanton juara 2 gitu. Kami percaya saja survei, tapi yang lebih kami percaya adalah langsung masyarakat kita. Terus terang bagaimana survei itu. Kami lihat bagaimana survei naik turun fluktuasinya itu tidak minggu, hanya 2-3 hari. Ada berubah seperti itu. Ya sudahlah, mungkin ini sudah mendekati dan tanggal 27 ini tinggal mungkin 5 hari lagi ya. 5 hari lagi mungkin ini kita bisa lihat hasil survei itu dengan keadaan sebenarnya. Asalkan jangan ada yang namanya politik hitam ya, Fahmi katakan seperti itu. Serangan fajar. Ya, betul lah, serangan fajar macam-macam lah, banyak lah. Kita sudah melihat sendiri dan masyarakat sudah menyampaikan ke kita. Masyarakat Kota Malang ini terus terang saja bukan orang yang bodoh. Masyarakat Malang ini kota berpendidikan dan apa yang dilakukan oleh lawan-lawan politik itu sudah menyampaikan kepada kami, sudah menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu disampaikan bahwa ada gerakan-gerakan yang dilakukan, tidak netralitasannya yang dilakukan oleh aparat atau apapun itu semua sudah tahu. Aparat apa ini? Anda? Di Indonesia ini ada betul bentuk yang memang oleh APH ini dilakukan. Jadi seperti itu. Ini cerita dari masyarakat dari kami. Memang ada penekanan-penekanan seperti itu. Untuk mengarahkan ke paslon betul itu ada. Nah, Bobby, kami karena tidak bisa melihat sendiri ya sudahlah. Saya melihat
bagaimana ketulusan hati masyarakat itu menyampaikan. Ini sangat luar biasa. Oh iya. Jadi dibela rakyat bukan dibela PH gitu ya Pak Marto, kira-kira gitu. Gitu. Oke, sekarang ke Mas Dimyati. Nah Mas, selama turun itu gimana? Ini kan Mas Dimyati kan seperti Abah Anton 10 tahun lalu lah, baru ya dari dunia usaha ke dunia ini politik. Nah itu gimana kesannya ketika turun ke masyarakat itu? Baik, ini sebenarnya pembelajaran yang luar biasa. Ya, pembelajaran yang luar biasa karena gini, seandainya semua paslon atau semua orang yang ingin memimpin ini turun ke bawah, kemudian mendengarkan aspirasi dari bawah, ini sebenarnya luar biasa. Ya, karena meskipun Malang ini sudah begitu glamor ya di tatanan tertentu ya, misalnya di kawasan Kayu Tangan, sepertinya sudah nggak butuh apa-apa, sudah berlebih-lebih gitu. Padahal di lapangan sendiri masyarakat itu masih banyak yang butuh hal-hal yang basic, mulai dari kebutuhan dasar makan, kemudian rumah tinggal, kemudian kebutuhan dasar-dasar ini mereka merindukan Abah Anton. Dulu kami diayomi, dulu kami dilihat, dikunjungi. Tapi setelah Abah Anton ini justru keuntungan buat kami, saya dan Abah Anton. Kenapa? Seperti ribon gitu. Jadi kalau ombak tambah jauh itu tambah besar. Kerinduan masyarakat itu, mau ke pasar, mau ke Pampung ya, mau ke pelosok-pelosok itu begitu dengar Abah Anton datang langsung lari kayak ini natural sekali gitu. Ya, bukan di setting atau apa untuk ini udah. Kita datang begitu turun mobil udah grupnya mau masuk pasar aja di depan sudah orang dari pasar lari semua ditinggal dagangannya. Ini ada kerinduan yang luar biasa di situ. Lah ini sebagai pembelajaran saya. Oh ternyata seorang pemimpin itu ya memang harus begini melihat rakyatnya paling bawah gitu. Kalau yang di atas itu sudah otomatis akan keangkat. Kalau bawahnya ini bagus, atasnya juga pasti akan keangkat. Oh gitu ya. Jadi keandalannya Balton itu masyarakat paling bawah ya, bukan masyarakat menengah, masyarakat yang sudah kaya untuk mendulang suara. Jadi masyarakat ibu-ibu yang kurang mampu, kira-kira gitu. Benar nggak itu, Mas? Jadi gini, kalau setiap kali kampanye, ibu itu menyatakan, saya itu sudah emak-emak, saya itu punya suami, saya itu punya anak, saya punya menantu. Lah ini sudah gendong berapa itu suara? Jadi baru nyentuh satu mak-mak saja sudah dapat 5-7 suara kan gitu. Ya the power of mak tren ya Baton gitu. Ini kan sebenarnya dia punya anak misalnya 5 atau 3, terus punya suami. Itu biasanya orang Malang ini masih tawaduk sama orang tuanya. Jadi, ini Abah Anton ini orang baik. Ayo kita dorong Abah Anton tetap jadi. Ini yang selalu disampaikan mama kepada putra-putrinya. Oh, siap. Oke. Terus ini Mbah, ini sebenarnya pertanyaan agak telat tapi saya ingin tahu saja satu hal yang mendorong Abah Anton yang paling mendasar, paling besar itu apa untuk mencalon lagi? Dulu kan sempat kena sesuatu hari lah. Nah, gimana? Jadi perlu saya sampaikan, selama ini walaupun kami tidak menjadi wali kota, memang salah satu basic kami adalah masalah sosial. Kami harus melakukan hal itu. Kegiatan sosial yang selama ini menjadi bagian dari potret kehidupan keluarga kami ini selalu kami lakukan, dan dari situ kami juga punya majelis, dan dari majelis itulah banyak yang disampaikan oleh masyarakat. Dari kegiatan sosial itu banyak masyarakat yang sering mengadukan kepada kita. Mungkin masyarakat melihat bahwa saya mantan wali kota mungkin bisa memberikan satu pandangan-pandangan khusus bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu tetap hadir di rumah saya menyampaikan satu keluh kesahnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, ini macam-macam. Lah itu adalah bentuk masyarakat itu berkeluh kesah, ingin supaya mungkin saya bisa menyampaikan kepada pemerintah yang berkuasa, jadi seperti itu. Tapi kenyataannya memang itu. Kita melihat ada proses-proses yang berbeda jauh. Kenapa? Karena dulu masyarakat merasa terayomi
Begitu Abah Anton menjadi wali kota, setelah dilantik Abah Anton punya program turun ke masyarakat. Setelah Abah Anton tidak ada, ganti tidak ada lagi, turun lagi. Itu yang sekarang menjadi bola besar bagi masyarakat. Ini bola panas masyarakat kita adalah sekarang ini masih merindukan bagaimana sosok pemimpin itu harus merakyat, dekat dengan rakyat. Itu yang luar biasa. Masyarakat merindukan itu sekali. Karena apa? Di sisi kami yang dulu itu turun ke masyarakat, terus terang saja banyak hal-hal yang pada waktu itu kami lakukan, busukan itu manfaat yang sangat besar yang didapatkan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, ini salah satunya bentuk bagaimana saya waktu dulu. Saya sama sekali 5 tahun saya tidak pernah menempati fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu rumah dinas. Nah, dari situ saya adalah ingin menyampaikan secara langsung bahwa kami ingin selalu dekat dengan masyarakat. Artinya apa? Kalau di rumah sendiri, terus terang masyarakat bisa leluasa untuk bisa masuk di rumah kita dan menyampaikan keluh kesah pendapatnya. Ya. Oh, jadi kalau terpilih nanti nggak pakai rumah dinas lagi ya? Kami tetap konsekuen, tidak hanya rumah dinas, bahwa kami 5 tahun kemarin gaji pun saya langsung berikan kembali karena saya merasa melihat masyarakat membutuhkan. Jadi gaji itu dulu saya berikan langsung kepada fakir miskin, utama anak yatim dan duafa. Dan inilah yang membuat kerinduan masyarakat bahwa banyak programnya masyarakat yang sebetulnya itu dirindukan dan dinantikan kembali. Oh ya. Nah ini kan Abah Anton ini kan sudah 58 ya. 58 tahun dan sudah secara ekonomi sudah mapan lah. Kok gak santai-santai aja Bah? Kok gak santai dengan cucu, dengan anak gitu. Kenapa kok memilih ini bertarung lagi ya? Ini dan ini kan juga pekerjaan yang gak mudah gitu. Gimana? Mungkin inilah salah satu kita melihat ya. Ada proses kami ini sebetulnya ada Aremania asli. Rumah kami di Lokomas itu adalah rumah induk, rumah peninggalan dari keluarga saya. Dan itulah menjadi salah satu titik bagaimana kami seorang Arema itu yang diberikan satu kenikmatan oleh Sang Pencipta kita. Jadi inilah yang bentuk dari kami ingin memberikan sesuatu yang memang kami miliki itu untuk masyarakat kita. Bagaimana cara kami berbagi bersama mulai itu. Mulai sejak itu saya sudah sebelum ke wali kota ini kan memang kami pelaku dari gerakan sosial yang kami lakukan. Sebetulnya tidak hanya di Kota Malang. Kami melakukan ini di Malang Raya. Kami melakukan ini terus terang aja kita ini di seluruh kabupaten kota wilayah yang mungkin ini berdampak. Nah, itulah kami di situ hadir. Nah, terus terang saja baik Pasuruan, baik Mojokerto dan banyak lain. Itu adalah basic kami. Nah, itulah dari situ banyak masyarakat yang merindukan sosok-sosok yang seperti ini. Dan sekarang ini juga karena terus terang kami melihat betapa masyarakat ini sebetulnya berkeinginan ada semacam kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat mereka rindukan sekali. Nah, inilah yang menjadi penguatan kami. Coba bayangkan sekarang banyak keluhan masyarakat sekolah saja mereka sulit untuk menyekolahkan anaknya. Kesehatan juga begitu. Banyak yang menyampaikan kita dulu zamannya Abah Anton ke puskesmas itu tidak ada yang namanya semua gratis, tidak ada bayar, semua gratis. Tapi sekarang lagi sudah ada, walaupun itu aja 10.000 tapi bagi masyarakat berat tuh. Oh maaf ya, jadi seperti itu. Dulu sebetulnya Abah Anton sudah melakukan reformasi birokrasi. Artinya apa? Saya ingin memberikan kepada seluruh tenaga kerja kita, BNS kita, untuk memberikan pelayanan maksimal 100%, bahkan 1000% lah. Nah, kenapa? Karena itu memang menjadi harapan masyarakat. Nah, titik baliknya bahwa kalau tidak ada manfaat, tidak ada maslahat yang besar, kami pun tidak mau. Kami cari apa? Tapi terus terang, memang kita ketahui. Jadi di masyarakat kita ini sekarang ini butuh memang sosok yang benar-benar bisa memayungi mereka. Butuh sosok yang benar-benar ikhlas dalam hal ini. Seperti kita ketahui,
setelah kami menjabat, tidak ada lagi program yang memang sangat dirindukan itu turun kepala daerahnya. Dan itu sudah dipandang oleh masyarakat sesuatu yang memang mungkin tidak ada keberpihakan. Dan karena masyarakat melihat kami ini sosok arema asli yang memiliki jiwa dan mungkin itu lebih ingin memberikan semacam kebersamaan dalam bentuk sosial yang saya lakukan itu. Mereka berkeinginan supaya kalau Abanto nanti jadi lanjutkan yang apa dulu pernah dilakukan, yaitu untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakannya ini lebih ke pro masyarakat dan melihat masyarakat yang memang sangat-sangat berharap sekali sentuhan dari pemerintah itu hadirnya pun nyata itu. Oke, siap. Jadi program prioritasnya adalah pro rakyat kira-kira gitu ya. Kalau seperti kayak kemacetan, banjir, pengangguran itu ada solusi nggak dari Abah atau gimana, Abah? Sebetulnya dari program kami melihat ada beberapa hal yang sebenarnya kita lakukan. Kami dulu di tahun sekitar 2016 kami sudah membangun sebuah master plan Kota Malang kita. Jadi saya sudah merencanakan bagaimana pengembangan koridor-koridor kecamatan yang saya lakukan. Itu semuanya sebetulnya sudah bisa dilihat di Bapeda ya. Bagaimana saya dulu sudah merencanakan program pembangunan berkelanjutan 5 tahun. 5 tahun itu adalah proses bagian yang nantinya ini kami lanjutkan sampai 20 tahun. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kami pakai aturan undang-undang RT RW kita, tata ruang kita, yang mana tata ruang kita ini sampai 20 tahun. Disitulah kami berproses bagaimana kami ingin supaya memberikan kepercayaan yang terutama pada investasi kita, terutama masalah kemacetan ini. Pada waktu itu kami sudah berusaha, kami masih ingat bagaimana kami memberikan kebijakan bis sekolah bagi anak-anak. Karena kami sudah menghitung dari bis sekolah itu yang jumlahnya 35 itu sudah mengurangi kendaraan bermotor. Apabila bis sekolah ini nanti bisa kita tambah dan besar ini juga kita akan melihat nanti untuk proses bagaimana masalah angkutan umum kita yang rencananya kami juga punya program sama Abadi ini untuk ke depan memberikan subsidi pada angkut yang nantinya akan kita berikan kepada masyarakat untuk untuk anak-anak sekolah kita ya yang di pelosok-pelosok. Oke, siap. Oke Pak, terus selain itu soal harmonisasi ya Pak Kalot sama wali kota sama wakilnya. Nah itu dulu kan Pak Anton ada pengalaman orang bilang tidak harmonis lah dengan wakilnya Pak Setiaji. Nah ini biar harmonis gimana, apa yang akan dilakukan ini Pak? Nanti kan kalau nggak harmonis yang menjadi korban kan masyarakat. Nah ini gimana Pak? Pembagian tugas dan lain-lain. Jadi sepertinya begini, kami ini setelah dulu memang 2013 kami belum berpengalaman di politik. Tapi kami sudah tahu sekarang, kami sudah belajar duanya di politik. 5 tahun itu seperti itu. Ternyata memang kami harus memadukan visi misi kami, tujuan kami, visi misi program kami. Karena kalau tidak bisa ini, mohon maaf sekali, sebetulnya calon Cakaga ini sebetulnya sudah ketemu kita dan situ sudah saling ngobrol sebetulnya dan ada keinginan menjadi wakil saya sebetulnya itu. Oh siapa itu Pak? Ya semua? Ya hampir lah. Masa kami saya ya, jadi sudah ketemu, jadi seperti itu. Dan disitulah kami ngobrol, kami menyampaikan visi-visi kami. Terus visi misi kami ini anak rakyat. Kami tidak orientasi kepada pekerjaan, orientasi kepada yang lain-lain. Hanya untuk rakyat, buat tanpa. Saya sudah cukup, alhamdulillah. Tapi ini yang harus kita padukan di awal. Karena apa? Kalau ini tidak satu visi misi, pasti tidak ada keharmonisan itu. Kalau tidak mereka sudah jadi wakil saya.
kan gitu. Jadi menurut Abah Dimyati ini yang sesuai lah visi misinya, gitu kira-kira Mbak ya. Yang pertama, saya melihat Abah Dimyati ini adalah seorang pengusaha yang sudah cukup. Yang kedua, saya melihat ada potensi besar karena Abah Dimyati ini satu, dia juga dekat dengan ulama. Yang kedua, dia ini juga senang memberikan sesuatu yang memang rakyat butuhkan melalui sodakonya, sedekahnya itu. Saya melihat dari sisi ini dibutuhkan sekali sebetulnya era seperti ini masyarakat kita. Kenapa? Masyarakat itu terus terang saja. Walaupun kota Malang ini sudah hampir metropolitan ya, kota besar ya, akan tetapi terus terang saja. Masyarakat di bawah ini masih sangat membutuhkan sebuah perhatian kebijakan yang memang bisa mengangkat secara sosial ekonomi mereka. Itu betul. Nah, Mas Dim, ini soal pembagian tugas gimana nanti, itu apa sudah bilang atau nanti setelah menang gitu pembagian tugas dan lain-lain itu? Ya, ini mengalir saja untuk saat ini karena ya visi misi kita ini kan untuk menjadikan Malang ya bermartabat ya. Terus basic awal muasalnya adalah nawaitunya ibadah, ini yang sama dulu. Nah, nawaitunya ibadah artinya ya kita akan mengayomi seluruh masyarakat ya. Kalau yang bawah ini terayomi, insya Allah yang di atasnya ini mendapatkan manfaat, yang menengah maupun yang di atas ini akan mendapat manfaat. Terus Gini rasio di Malang sendiri kan sekitar 38%. Artinya kan semoga tidak naik. Kalau naik gapnya akan semakin tinggi ketimpangan ini. Maka alhamdulillah ya apa yang alhamdulillah sudah cukup mampu ini dan senang bersedekah, saya juga ingin mengikuti gayanya Abah kan gitu. Semoga nanti masyarakat yang di atas dan menengah ini juga akhirnya pemimpinnya juga seperti ini. Ayo kita turunkan gini rasio ini sehingga gap antara yang punya dengan yang kurang ini bisa semakin mengecil itu. Jadi dimulai dari pemimpinnya dulu ya. Jangan malah bermain di politik atau untuk hal-hal yang nggak baik ya gitu ya. Ya pembangunan tetap harus dijalankan kan gitu. Ya ini saya lihat banyak hal yang kemarin itu akhirnya menjadikan saya termotivasi ya. Dulu waktu eranya apa banyak kota itu benchmark ke Malang. Dengan senang hati akhirnya meniru banyak taman di Madiun, di kota-kota lain itu ya, di Jember segala macam tuh ada gitu taman-taman yang bagus. Tapi pada waktu mereka benchmark ke Malang sudah terlambat, bukan eranya apa, kekecewaan yang muncul. Loh tamannya kok Pak terawat seperti ini, udah tak buka hijaunya apa untuk permainan anak-anaknya kok rusak, nggak dirawat seperti ini. Ini sudah nggak ramah anak. Padahal kita rencana membuat taman yang ramah anak, ini malah menjadi tidak ramah. Akhirnya ini malah dipotret oleh kota yang lain. Ngeri gitu saya. Wih, jomplang sekali. Itu kan penilai yang terbaik itu adalah rakyat atau yang menonton kan gitu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya penilaian terbaik adalah akun misalnya piala bagus, itu kan hanya sebuah formalitas. Tapi penilaian terbaik adalah pengakuan dari masyarakat. Pengaku ya siap. Menarik. Kayaknya Pak ya, kalau menurut Abah Mas Dimyati sudah lihai ya dalam berpolitik dan ini mungkin nanti misal Abah jadi nih, Abah akan 2 periode, bisa nggak 2 periode Abah? Atau nanti akan diteruskan Mas Dimyati itu ada rencana seperti itu nggak? Kayaknya sudah ada ini kayaknya. Udah sebetulnya gini, Mas Dimyati ini seorang pengusaha, saya juga seorang pengusaha dan kebetulan sekali dia ini juga kerjasama dengan negara asing, bersama adalah negara Jepang. Dan saya sendiri juga selama ini mulai sudah puluhan tahun ini, sudah 25 tahun saya kerjasama dengan negara Jepang juga. Jadi sama-sama. Artinya apa? Kalau ada seorang kita, orang Indonesia yang sudah selama puluhan tahun itu kerjasama dengan negara lain dan itu adalah Jepang, otomatis di situ orang Jepang ini berbeda dengan negara-negara lain. Terus terang aja, orangnya itu harus benar-benar all time mau, tidak all time waktu saja, pekerjaan dan lain sebagainya itu sudah terminate di situ.
Saya tahu itu karena saya udah 25 tahun berjabat dengan negara Jepang ini. Dalam hal apa itu, Pak? Dalam hal? Sekarang saya ini kan pengusaha molasses ya, tetes tebu. Tetes tebu ini saya terus terang adalah bahan utama dari untuk MSG. Nah, MSG ini adalah micin yang selama ini kita ini adalah yang memiliki adalah Jepang dan Korea. Dan di situ kami sudah bekerja lama sekali di situ, dan kami sudah punya tahu lah karakter orang Jepang itu bagaimana. Jadi seperti itu. Dan beliau ini ternyata sama. Jadi sudah ada didikan yang memang karakternya hampir sama, tidak ada. Saya yakin apapun diputuskan dengan sesuatu yang matang. Jadi penuh kedisiplinan itu nanti yang akan menjadi karakter Pemkot Malang ketika terpilih, kira-kira gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di Jepang itu kan etika yang kita makan. Ini sebenarnya untuk pendidikan karakter di Kota Malang ini perlu. Kenapa ya? Ini kota pendidikan, maka karakter-karakter ini dari mulai dasar ini harusnya mulai ditanamkan. Kita inginnya nanti orang pada waktu datang membawa budaya. Ya karena ini kota pendidikan, banyak sekali budaya yang masuk ya di Kota Malang. Tapi ternyata mereka harus mengikuti budaya yang ada di Malking. Sopan santun, hormat kepada yang lebih tua. Ini yang hal basic yang harusnya ada di Kota Malang ya. Dan ini terus harus kita tingkatkan. Saat ini yang jaga kan hanya mungkin di kalangan pesantren itu yang ini ya. Kemudian di madrasah-madrasah atau di sekolah minggu ini diajarkan. Tapi yang lainnya ini bagaimana yang tidak mengikuti gitu. Nah ini yang harusnya kita luaskan gitu di pendidikan agama. Makanya kita Abadi itu sebenarnya juga ada akronimnya gitu loh. A adalah agamis, Pak. Ini kayaknya sama dengan Tugu juga, nama agamis dulu yang nomor 1 kayak gitu. A agamis, kemudian bermartabat, ya Aba. Kemudian A-nya ini amanah untuk kita. Kemudian D-nya ini dinamis, kemudian I-nya ini inovatif untuk anak-anak muda. Makanya kita cover semua. Mulai dari keagamaan sampai anak muda Gen Z ini kita harus cover semua. Nah, kalau Abadi itu dengan Jepang soal apa hubungannya itu? Ekspor atau impor atau apa itu? Kalau di perusahaan Jepang, satu ya saya sebagai direktur di salah satu perusahaan Jepang. Ya, saya juga punya perusahaan yang berisi untuk televisi perusahaan. Jadi nanti mungkin kepala dinas akan dibawa ke Jepang agar belajar kira-kira gitu ya. Kalau Prabowo Retreat Magelang ini mungkin retreat Jepang kira-kira gitu ya. Nah. Oke Pak, nanti tadi kita bicara soal ketika menang terus program dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan ketika kalah gimana Pak? Apakah akan legowo atau gimana? Atau mungkin pengawasan di pemilu ini seperti apa gitu? Gimana Pak? Ya sebetulnya begini, ini adalah pendidikan demokrasi kita sebenarnya. Kota Malang ini kota pendidikan, marilah kita tunjukkan satu elegansi sebuah demokrasi yang baik untuk anak didik kita. Apalagi kalau ada seorang calon yang mengatakan bahwa kami ini sangat memberikan keleluasaan pada kaum milenial Yaci, tapi di satu sisi masalah demokrasi ini dicederai, itu sangat-sangat bertolak belakang dengan cita-cita yang memang ini harusnya. Kami melihat di sisi ini, terus terang saja, bagi kami sudah tadi dikatakan oleh Pak Dimyati, ini adalah pekerjaan ibadah bagi kami. Artinya apa? Kami ini adalah Abadi saya Dimyati ini adalah reputasi masyarakat yang di mana masyarakat ini mendorong kami untuk mewakili sebagai wadah grassroots yang selama ini terus terang aja, grassroots ini adalah bagian yang selama ini kayak termajinakan oleh pemerintah, akan tapi sebetulnya kekuatan itu pembangunan itu adalah contoh saja program-program yang bersentuhan dengan masalah hidup masyarakat perempuan yang selama ini. Contoh saja bagaimana Abah Anton selama ini dengan para emak-emak kita. Nah, di situ karena kami tahu bahwa emak-emak ini, kenapa Abah Anton itu bersama emak-emak dan memilih kaum perempuan sebagai kekuatan politik ini,
Karena saya tahu betul bagaimana kita itu nanti pemerintah itu melalui orang tua yang selama ini berpatuhi itu dengan kita berikan kewenangan. Nah, soalnya begini, pola kita nanti akan kita rubah. Yang selama ini top down, kami Abadi akan membuat pola bottom up. Kami ingin dari bawah. Ibarat piramid akan saya balik. Jadi seperti itu. Karena apa? Terus terang aja. Masyarakat bawah ini tidak boleh hanya sebagai objek. Masyarakat ini harus menentukan dan merencanakan. Kenapa demikian? Karena persoalan ini adalah di bawah. Persoalannya sebetulnya di bawah. Mungkin kelas menengah ke atas ini adalah hanya sebagai, terus terang saja, kebijakan-kebijakan yang bersifat mungkin karena mereka ini sudah tergolong masyarakat yang sudah sukses ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kami lebih untuk dari bawah. Nah, kami melihat kalau ini prosesnya langsung dari masyarakat yang memiliki persoalan, ini saya yakin agar cepat untuk kebijakan-kebijakan ini bisa memenuhi kebutuhan rakyat kita. Jadi seperti itu. Dan terus terang saja tidak ada rasa dari kami. Sekarang ini tinggal hanya 5 hal. 5 hal ini pun kami selalu bersama-sama dengan masyarakat. Saya berterima kasih. Mereka mendoakan kami, bersama-sama kami, membesarkan hati kami. Tapi di hati kami sama Abadi Miati, kita enjoy. Kenapa? Terus terang saja. Kita hanya didorong oleh masyarakat. Dan itu kalau masyarakat memang benar-benar memberikan kepercayaan, kami akan 100% bahkan 1000% akan terus bagaimana saya dan Abadi Miati dan keluarga ini akan memberikan sepenuhnya kepada masyarakat dalam kehidupan kami. Tapi kita siap hal ini apabila itu dari itu. Karena apa? Terus terang, kalau pekerjaan kami dan Abadi Miati ini malah meninggalkan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, jadi, tapi bisa dilihat sekarang dalam proses 3 bulan sosialisasi ini. Coba kita lihat bagaimana 3 bulan ini proses untuk memberikan sebuah program-program, akan tetapi sekarang berbalik arah. Kami lihat di situ justru tidak memberikan yang terbaik kepada masyarakat, malah di situ saling menjatuhkan, saling ini. Semua orang tahu, nggak usah ditutupi itu. Netralitas juga begitu, banyak yang tidak netralitas, tapi kami diam saja. Sudahlah proses, kasihkan kepada rakyat, yang menentukan rakyat, kedaulatan ada di tangan. Saya percaya itu. Oke, siap. Optimis ya. Berapa persen? 40 atau gimana? Saya seragam rakyat aja lah. Ya. Begitu mungkin apa ada nazar atau apa gitu untuk ketika menang gimana Pak? Ada nggak Pak? Atau nggak ada? Ya, kalau kita ngomong nazar bagaimana ya? Nazar kita ada. Bagaimana kalau kita nanti dipercaya oleh masyarakat, ini sepenuhnya kita. Terus terang saja, kalau ini nanti kita terpilih, kita akan mau meninggalkan, pasti itu akan meninggalkan pekerjaan yang selama ini sudah kita lakukan. Baik Abadi Miati sebagai seorang direktur yang dipercaya oleh perusahaan Jepang, dan saya sendiri sebagai partner yang 25 tahun dengan Jepang ini, mungkin masa saya akan tinggalkan itu. Nah, karena apa? Saya akan sepenuhnya konsentrasi bagaimana saya segera cepat untuk memakmurkan masyarakat kita ini, mensejahterakan masyarakat kita ini. Mungkin dari pengalaman Abadi Miati dan pengalaman saya ini, nantinya seperti itu. Ini sudah konsekuensi dari politik kita, bahwa nanti pasti kalau kita ini dipilih akan meninggalkan semua glamour kita tentang pekerjaan kita. Siap. Oke, teman-teman, kita sudah banyak ngobrol dan kita dapat pandangan yang utuh kira-kira tentang arah Kota Malang ke depan. Ya mungkin Bang Anton dan Abadinya itu memang grassroots paling bawah yang akan menjadi titik perhatian, kira-kira gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa tanggal 28 November. Ya mungkin terakhir 27 November. Nah, jadi 28 tasakuranya, kira-kira gitu Pak.
27 November mungkin terakhir dari Abanton mewakili Abading United juga untuk ajakan kepada masyarakat di tanggal 27 November, silakan. Ya, jadi saya berperan mengajak kepada masyarakat kita untuk tanggal 27 November ini semua harus hadir ke TPS dan menentukan nasib kita. Karena terus terang saja tanggal 27 ini hari yang krusial menurut kami. Karena apa? Disitulah 5 tahun ke depan nasib akan ditentukan oleh masyarakat kita. Jadi saya berharap sekali mari sama-sama kita sukseskan pilkada tahun 2024 ini. Jangan sampai golput. Golput itu pekerjaan yang kurang baik. Kenapa? Karena kalau ada kekurangan dari nanti kebijakan pemerintah itu menggerutu ya. Tapi tetapi di waktu menentukan dia tidak mau menentukan. Jadi sebetul seolah demokrasi ya begitu-begitu saja. Tapi ini penting bagi kita. Karena saat inilah kita bisa berjuang. Kita harus berjuang. Jangan menunggu waktu. Karena apa? Menunggu waktu belum tentu kita bisa. Karena umur kita ini tidak tahu. Ya, jadi seperti itu. Untuk itulah saya ngajak, ayo masyarakat berbondong-bondong, mungkin monggo ditenangkan hati kita. Jangan mau kalau kita diajak yang istilahnya itu mencederai demokrasi. Artinya apa? Di hari tenang ini banyak nanti mungkin serangan-serangan yang membuat elektabilitas sebuah paslon ini supaya turun, supaya ini saya rasa pembodohan kepada masyarakat kita. Dan saya yakin rakyat Malang sudah cerdas tentang itu karena sudah lama merasakan itu, ya, sudah lama merasakan bahwa seorang pemimpin itu setelah dilantik itu meninggalkan mereka. Ini pengalaman yang menjadi gun besar bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita sukseskan pilkada tahun 2027. Semoga bisa terpilih pemimpin yang sudah menjadi harapan masyarakat, yaitu pemimpin yang amanah, adil, dan bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Kota Malang. Terima kasih. Salam satu jiwa. Arema tuh. Coblos. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.